Pandemi COVID-19 menyebabkan adanya paradigma baru, yakni dari mobilitas yang semulanya offline menjadi online. Tanpa kita sadari, pandemi juga tidak hanya membawa dampak negatif bagi kesehatan, melainkan juga bagi lingkungan. Data dari beberapa sumber menyebutkan bahwa peningkatan limbah medis terjadi sangat signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlahnya yang semulanya adalah 18.000 ton menjadi lebih dari 20.000 ton dalam satu bulan. Peningkatan tersebut membawa dampak negatif pada ekosistem. Ekosistem yang buruk dapat menurunkan tingkat kesehatan masyarakat. Selain limbah medis, kita masih memiliki permasalahan penting seperti sampah plastik. Banyak sampah plastik yang menggunung di tempat pembuangan akhir, karena sampah plastik sangat sulit diuraikan oleh mikroorganisme, sehingga perlu waktu bertahun-tahun untuk menguraikan sampah plastik. Hal tersebut tentunya dapat mengganggu kesuburan tanah. Plastik juga dapat mencemari perairan dan organisme di dalamnya. Contohnya seperti plastik yang berada di dalam ikan. Kemudian, plastik dapat mengalami bioakumulasi menjadi senyawa toksik yang dapat meracuni tubuh. Sehingga, kerusakan lingkungan dapat terjadi bukan pada kita, melainkan karena kita. Oleh sebab itu, perkenalkan, saya Gavriel Hagai Paulus Sumlang dan rekan saya Adiatma Bagaskara dari Universitas Gadjah Mada menawarkan solusi berupa Nakoki, nanokomposit karbon aktif kitosan sebagai inovasi adsorben kinerja tinggi dari sampah plastik polietilen untuk adsorpsi limbah fenol hasil proses disinfeksi. Dengan harapan dapat mengurangi banyak dampak yang ditimbulkan oleh limbah medis maupun sampah plastik. Jika kita perhatikan, plastik sangat dekat dengan kehidupan kita. Kita sering menggunakan plastik dalam bentuk kemasan makanan, minuman, barang bawaan, dan masih banyak lagi. Plastik sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia karena sifatnya yang mudah dibentuk dan sangat ringan. Salah satu jenis plastik yang umum digunakan adalah polietilen. Struktur kimia dari polietilen berupa gugus etilen yang berulang. Polietilen berpotensi untuk dijadikan karbon aktif karena jumlah karbonnya yang banyak. Karbon aktif sendiri merupakan material yang memiliki porositas tinggi dan luas permukaan yang besar, sehingga daya adsorpsinya tinggi. Di samping itu, kitosan merupakan polimer alami dari deasetilisasi kitin. Kedua material tersebut dapat dikombinasikan menjadi material komposit berupa adsorben yang mampu menyerap limbah fenol. Untuk meningkatkan laju dan kapasitas adsorpsinya, maka ukurannya dirubah menjadi nano. Selanjutnya adalah metode pembuatan karbon aktif. Dalam metode ini dibagi menjadi 3 tahapan penting. Yang pertama adalah karbonisasi atau pirolisis, kedua adalah aktivasi, dan ketiga adalah Bulmeier. Ini adalah metode sintesis nanopartikel kitosan. Terdapat 3 hal penting. Yang pertama adalah pencampuran kitosan TPP, pengadukan, dan spray dryer. Metode sintesis nanokomposit karbon kitosan dibagi menjadi 3 tahap penting. Yang pertama adalah pencampuran karbon aktif dengan kitosan, kemudian perendaman dengan glutaraldehid, lalu disaring serta dinetralkan sampai pH-nya 7. Aplikasi adsorben sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pewarnaan, kemudian pengujian oleh adsorben, dan karakterisasi menggunakan spektrofotometer UV vis. Nah, terakhir adalah karakterisasi dan analisis data optimasi adsorben nanokomposit. Sampel Nakoki dikarakterisasi dengan SEM, kemudian dihasilkan citra SEM. Di samping itu dibagi menjadi 3 sampel sebanyak 0,6 gram, lalu diuji dan didapatkan pH optimum. Nah, selanjutnya dibuat grafik optimasi pH. Dari metode ionic gelation didapatkan interaksi elektrostatik TPP kitosan sebagai berikut. Selanjutnya adalah citra SEM adsorben nanokomposit karbon aktif kitosan dalam kondisi sebelum menyerap absorbat dan sudah menyerap absorbat. Optimasi pH Nakoki. Fenol dapat terabsorpsi lebih optimal pada pH netral 6-8, sedangkan jika pada kondisi asam dan basa, absorpsinya menurun. Selanjutnya adalah hasil optimasi massa adsorben Nakoki secara kuantitatif menggunakan persamaan adsorpsi isoterm. Didapatkan kesimpulan bahwa peningkatan massa adsorben dengan efisiensinya adalah berbanding lurus. Mekanisme adsorpsi Nakoki dapat dijelaskan secara termodinamika melalui persamaan energi bebas Gibbs, yakni jika temperaturnya tinggi maka terjadi adsorpsi, tetapi jika temperaturnya rendah maka terjadi desorpsi. Sekian dan terima kasih. Dari limbah untuk limbah.